Halo, perkenalkan nama saya Aswin Nazardin Sinaga, MPM 220510049. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat suatu kasus topologi star menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya membuat ada 7 PC, 2 switch, 2 server, 4 laptop, dan 1 access point, dan 1 router. Nah, pertama kita untuk menghubungkan lab PC ke switch, kita menggunakan kabel copper straight. Pilih fase Ethernet 0, kemudian klik ke switch, pilih juga fase Ethernet 0/1. Apabila ada tanda seperti ini orange, kita tunggu saja sebentar, nanti dia akan berubah menjadi seperti ini, hijau. Untuk menghubungkan server ke switch, kita menggunakan kabel copper straight juga. Pilih fase Ethernet 0/3. Nah, lagi menunggu yang bagian orange ini berubah jadi hijau, kita masukkan IP di PC 0. Di sini saya sudah memasukkannya terlebih dahulu supaya mempersingkat waktu, yaitu 192.168.1.2. Untuk IP di server, saya buat IP-nya itu 192.168.1.254. Agar mempermudah kita mengingat IP-IP yang telah kita masukkan di PC maupun di server, kita dapat membuat seperti tulisan seperti ini. Saya membuat secara singkat 192.168.1.2 sampai 192.168.1.8. Ini adalah IP dari PC 0 sampai PC 6 secara berurut. Untuk di IP server dibuat saja seperti ini, IP-nya 192.168.1.254. Nah, untuk menghubungkan dari switch ke router, saya juga menggunakan kabel copper straight. Kita hapus saja biar dapat mempermudah prakteknya. Pilih giga Ethernet 0/1, karena di bagian gigabit Ethernet ini jaring terhubungnya paling cepat dan jaringan juga cepat. Nah, masuk ke router. Di sini di gigabit Ethernet 0/0 ini di bagian port statusnya kita on kan. Ini di on kan. Kemudian di IPv4 addressnya kita buat 192.168.1.1. Kemudian bagian ini yang IPv4 address ini di copy, kemudian dimasukkan di PC 0 di bagian default gateway ini, di bagian sini. Nah, setelah selesai dimasukkan, balik lagi ke gigabit Ethernet 0/1-nya. Pertama kita ke servernya dulu, server 1. Di sini kita masukkan IP-nya 172.168.10.253. Nah, setelah dimasukkan IP-nya, kemudian kita ke router di bagian gigabit Ethernet 0/1. Di port statusnya di on kan, IPv address-nya 172.168.10.252. Yang bagian subnet max-nya dibiarkan saja. Kemudian yang tadi IPv4-nya itu di copy ke bagian default gateway-nya ini. Setelah selesai, lanjut ke access point. Agar cara menghubungkan laptop ke access point itu agar seperti ini, kita pertama masuk ke physical. Pertama matikan laptopnya, kemudian drop bagian LAN access ini, kemudian diganti dengan WPC 300N. Masukkan ke sini, kemudian dihidupkan.
Tunggu sebentar, dia akan terhubung. Nah, ini adalah bukti dia sudah terhubung. Untuk memasukkan IP di laptopnya, sini supaya cepat, tadi sebelumnya kita masuk ke DHCP. Ini di interface-nya, bagian interface di on kan. Kemudian di start IP address-nya ini 172.168.10.10. Untuk maksimum of user-nya ini maksudnya adalah untuk maksimum jumlah laptop yang ada di sini yang dapat terhubung ke access point. Itu saya buat 20. Kemudian di save. Nah, itu nanti untuk di bagian IP-nya ini sudah berurut dia. Dari urut 10, 11 begitu untuk selanjutnya. Nah, untuk melihat apakah kita sudah terhubung bagus semua dari server ke PC, kita lakukan ping dari server 0 ke PC 0. Ping, masukkan IP yang dituju yaitu PC 0 192.168.1.2. Enter. Tunggu sebentar. Nah, apabila sudah ada reply from begini, berarti itu tandanya sudah berhasil dan tidak ada masalah. Kemudian kita coba juga lakukan ping dari PC ke servernya. Ping, masukkan IP server yang dituju yaitu 192.168.1.254. Enter. Nah, ini juga berhasil, tidak ada error. Kemudian untuk laptopnya kita lakukan tes ping dari server 1. Desktop di command prompt. Ping, kita buka dulu IP-nya. Nih, 172.10.11. Kita tulis dulu biar mempermudah kita dalam melihat langsung. 172.168.10.11. Lakukan ping 172.168.10.11. Enter. Nah, berhasil, tidak ada error. Kita coba dari laptop ke server. Ping 1 IP yang dituju yaitu IP servernya yaitu yang begini nih, 172.168.10.253. Enter. Nah, terhubung, tidak ada masalah dan tidak ada error. Berikutlah cara membuat topologi star menggunakan Cisco Packet Tracer yang dimana ada 7 PC, 4 laptop, 2 switch, 2 server, 1 access point, dan 1 router. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.